Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 TPB 7 akan memaparkan hasil diskusi kami dalam PBL PKS 2. Berikut anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Adam, dengan NIM 122320009 dari program studi teknik fisika. Selanjutnya saya di PJ pertama dengan NIM 122320012 asal prodi teknik fisika. Selanjutnya ada saya dengan nama Wahyu Yazid Nur Asmana dengan NIM 122320010 asal program studi teknik fisika. Program yang kami buat yaitu program penghitung kemampuan serap dinding yang mempunyai daya pantul. Program ini dibuat dengan latar belakang yaitu masalah kenyamanan ruangan yang salah satunya berkaitan dengan kualitas audio pada ruangan tersebut. Dengan latar belakang tersebut, muncullah rumusan masalah yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas audio pada ruangan tersebut. Sehingga muncul tujuan untuk memahami proses pembuatan program yang dapat mengukur kualitas audio pada suatu ruangan uji. Landasan teori yang kami gunakan yaitu adalah reverberation time, yaitu daya pantul atau waktu pantul. Waktu pantul ini memiliki keterkaitan dengan ukuran ruangan dan material berdaya serap yang digunakan pada ruangan tersebut. Baiklah, berikut demonstrasi yang akan kami tampilkan terkait program yang sudah kami buat. Iya, di sini kami membuat dengan menggunakan bahasa C++. Ya, pertama itu sebelum membuat programnya itu kita mesti membuat code-nya dulu. Di sini kami memakai club stack include emission specificity. Lalu kami memasukkan deklarasi integer i jumlah ruangan dan frekuensi dengan array status. Lalu memasukkan deklarasi string nama ruangan dengan array status dan statusnya juga begitu. Ya, di sini penggunaan array dengan indeks status ini memungkinkan pengguna untuk menginputkan data hingga berjumlah status data. Tetapi oleh array itu dia dimulai oleh angka 0, berarti nanti sampai dengan 99. Lanjut ke cout jumlah ruangan uji. Lalu kita dapat menginputkan berapa jumlah ruangan yang ingin kita masukkan. Lalu di sini kami menggunakan pengulangan for dengan i sama dengan 0. I lebih kecil jumlah ruangan i plus plus dengan cout handle. Lalu memasukkan cout ruangan uji ke nanti i ditambah 1. Lalu memasukkan cout masukkan nama ruangan uji. Lalu nanti di sini ini akan menginputkan nama ruangan yang pengen kita buat. Lalu get line scene nama ruangan. Lalu di situ cout akan memunculkan frekuensi maksimal yang diharapkan akan terdengar pada ruangan tersebut. Lalu kita di sini memasukkan nilai frekuensinya. Setelah menggunakan pengulangan for, di sini kami juga menggunakan cabangan if else. Ya, di sini dengan cabangan if frekuensinya lebih besar 5000, itu nanti statusnya yang muncul perlu dilakukan penyesuaian dengan menambahkan material kedap suara. Lalu else if untuk frekuensi yang lebih kecil 1000, nanti status yang muncul itu perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan material kedap suara. Lalu else yes dengan status perlu dilakukan penyesuaian antara ukuran ruangan dengan frekuensi maksimalnya. Lalu lanjut cout handle, masukkan ruangan lagi sama dengan 0, i lebih kecil oleh jumlah ruangan dan i plus plus. Lalu akan muncul cout ruangan uji ke ditambah 1 nanti, yaitu nama ruangan dan statusnya itu apa. Sekian program yang kami buat dan kami akan menjalankannya. Ya, saat kita merunning programnya akan muncul di tampilan layar seperti ini, yaitu user diminta untuk menginput jumlah ruangan uji. Kita misalkan jika jumlah ruangan yang diuji adalah 3, lalu user akan diminta untuk memasukkan nama ruangan uji ke 1. Kita misalkan ruangan uji ke 1 kita misalkan dengan nama A.
Lalu user akan diminta untuk menginput frekuensi maksimal yang diharapkan agar terdengar pada ruangan tersebut. Misal kita isi dengan 500, lalu user akan diminta untuk mengisi nama ruangan uji kedua. Kita misalkan sebagai ruangan B dengan frekuensi maksimalnya 2000. Dan nama ruangan uji yang ketiga misalkan ruangan C. Lalu kita isi frekuensi maksimalnya dengan frekuensi 5000. Lalu setelah kita mengenternya akan muncul seperti yang ada di layar. Jadi ruangan uji ke-1 yaitu ruangan A perlu dilakukan penyesuaian dengan mengurangi material kedap suara. Ruangan uji kedua yaitu ruangan B perlu dilakukan penyesuaian antara ukuran ruangan dengan frekuensi maksimalnya. Dan ruangan uji yang C perlu dilakukan penyesuaian antara ukuran ruangan dengan frekuensi maksimalnya. Kurang lebih seperti ini saat kita merunning program yang kita buat. Baiklah, demikian demonstrasi program yang sudah kami tampilkan. Kesimpulan yang kita dapat dari seluruh rangkaian proses ini yaitu, meskipun program ini tidak dapat digunakan untuk menginput data secara spesifik, namun program tetap berjalan dengan baik dalam mempermudah proses perhitungan, yaitu perhitungan daya pantul yang ada pada ruangan uji. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.